Mari kita bayangkan umat manusia menghadapi ancaman besar dari luar angkasa. Bayangkan ada gurita raksasa pemakan planet datang ke tata surya kita untuk memakan Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet-planet lainnya, kecuali Saturnus. Karena itu manusia memutuskan untuk pindah ke planet besar yang punya cincin raksasa. Untungnya kita sudah punya teknologi keren yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka kita masuk ke pesawat raksasa, lepas landas dan terbang ke Saturnus. Kehidupan di planet itu sendiri mustahil karena tidak ada tanah yang solid. Pesawat tidak akan bisa mendarat di sana. Saturnus merupakan bola gas raksasa yang 9 kali lebih besar dari bumi. Untuk membandingkan ukurannya, kita bisa pakai koin 5 sen dan bola bisbol. Atmosfer planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi, jika mulai mendarat, pesawat kita tidak akan pernah mencapai daratan yang kokoh. Dan semakin rendah, semakin tinggi tekanan yang akan dialaminya. Akhirnya, pesawat akan hancur. Karena itu, kita cuma punya satu pilihan, yaitu cincin-cincin Saturnus. Cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel es dan batuan berukuran raksasa, sedang dan kecil, yang terbang mengelilingi planet gas raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Cincin Saturnus terbentuk dari komet-komet yang melintas. Gravitasi Saturnus membuat benda-benda langit ini terlempar dari jalurnya dan hancur karena tekanannya. Pecahan-pecahan komet tersebut mulai menumpuk di sekeliling Saturnus dan membentuk cincin. Sebagian partikel-partikel ini terbang lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat. Yang paling dekat dengan planet ini adalah cincin D, diikuti oleh cincin C dan B. Lalu ada celah besar yang disebut divisi Cassini. Cincin A, F, G, dan E berada di belakangnya. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk membuat peta cincin. Jadi orang-orang mendekati cincin-cincin itu tapi tidak berani mendarat di atasnya. Pertama, mereka mengirim kapsul uji coba dengan robot untuk menjelajahi area tersebut. Robot-robot itu memilih lokasi yang cocok di cincin E. Faktanya, jarak antara bebatuan cukup jauh dan pesawat bisa dengan mudah terbang ke sana. Di sana terdapat partikel-partikel kecil, batu-batu besar sebesar rumah, dan komet-komet sebesar gunung. Robot pertama terbang ke batu besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, sebuah batu seukuran bola bisbol menembus tubuh robot. Robot lainnya hancur di antara dua batu besar yang bertabrakan. Robot ketiga terjebak dalam hujan es yang tajam dan hancur. Ada bengkel besar di pesawat, jadi orang-orang membuat kapsul baru dan robot baru. Kali ini terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Jadi robot-robot itu mencapai sebuah batu besar lagi. Beberapa partikel menabraknya tapi tidak sampai menembus perlindungannya. Mesin-mesin itu mendirikan sebuah stasiun kecil di atas batu terbang tempat manusia bisa tinggal. Tapi setelah beberapa jam, sebuah bongkahan besar asteroid menghantam stasiun itu. Sepertinya kita butuh strategi lain. Kapal-kapal raksasa memindai seluruh area cincin E dan menghitung lintasan miliaran batu. Setelah perhitungan yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat yang sempurna di tengah-tengah kekacauan yang akan tetap utuh untuk waktu yang lama. Mereka mendarat di atas batu-batu besar ini dengan kapsul dan mulai menetap. Mereka membangun stasiun dan rumah-rumah kecil dan memasang baterai yang kuat di sana. Saturnus terletak pada jarak 9,5 satuan astronomi dari matahari. 1 unit adalah jarak dari matahari ke bumi. Jadi, Saturnus merupakan tempat yang sangat dingin. Itu sebabnya ada banyak sekali es beterbangan di sekelilingnya. Tapi, bagaimana cara mendapatkan energi untuk memanaskan semuanya? Jumlahnya terlalu sedikit untuk kapal-kapal besar. Selain itu, panel surya tidak efektif di sini karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan cara untuk menghasilkan energi kinetik dari batu terbang. Ini seperti kincir angin, ketika angin menggerakkan kipas, gerakan ini diubah menjadi energi. Jadi, para insinyur membangun panel yang mengumpulkan tenaga dari batu yang bergerak. Tapi, panel ini tidak memperlambat kecepatan batu karena gravitasi Saturnus terus menggerakkannya. Dengan demikian, manusia mendapatkan sumber energi yang hampir tak terbatas. Beberapa stasiun luar angkasa memiliki tanaman dan pohon yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Hanya saja, alih-alih sinar matahari, tanaman mendapatkan energi dari ultraviolet. Kemudian, orang-orang mengisi tangki-tangki besar dengan oksigen dan membawanya pulang.
orang-orang mulai menempati cincin yang berdekatan. Kamu tidak perlu menggunakan banyak bahan bakar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa mendarat di atas batu, menghitung rutenya, dan menunggu batu itu membawamu ke titik yang dibutuhkan. Kemudian, kamu bisa pindah ke batu lain dan seterusnya sampai kamu mencapai tujuan. Semakin banyak orang meninggalkan kapal dan pindah ke cincin, tampaknya hidup menjadi lebih baik, tapi masalah psikologis pun dimulai. Pergerakan konstan di ruang hampa udara membuat semua orang gila. Bayangkan hidup di komedi putar yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan ke toko kapanpun kamu mau karena selalu terbang. Tidak ada yang bisa berjalan-jalan, bahkan dengan pakaian antariksa, karena ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa merencanakan apapun, karena kapan saja rencanamu bisa dihancurkan oleh bongkahan es raksasa. Komputer juga tidak membantu. Komputer tidak bisa menghitung lintasan semua benda angkasa. Batuan cenderung terpecah menjadi ratusan batuan yang lebih kecil. Selain itu, komet-komet baru melintas dan juga menjadi bagian dari cincin. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan rasa cemas pada manusia. Selain itu, di cincin itu gelap, dingin, dan sangat sepi. Bayangkan kamu sedang membangun pangkalan di atas sebuah benda angkasa, tapi sahabatmu mendarat di objek lain yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Kemudian sebuah es raksasa menabrak batu miliknya dan meningkatkan kecepatannya. Dan beberapa hari kemudian, temanmu sudah berada sangat jauh, dan itu terjadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan menetap di salah satu bulan Saturnus. Planet ini memiliki 83 bulan. Orang-orang telah mengkonfirmasi dan menamai 63 bulan dan keberadaan 20 bulan lainnya masih belum dikonfirmasi. Semuanya seperti dunia yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin bisa dihuni dan kandidat terbaik di antara semuanya adalah Titan. Mungkin ada air di sana dan tekanan atmosfernya hanya 1,5 kali lebih besar dari bumi. Atmosfernya terdiri dari nitrogen dan sedikit metana yang membentuk kabut karbon di lapisan atas Titan. Karena itulah kita tidak bisa mempelajari bulan ini dari bumi. Tapi yang paling keren adalah Titan berada di luar cincin Saturnus. Artinya, manusia bisa hidup tenang di sana. Ada juga satelit Phoebe yang diselimuti kawah-kawah seperti bulan. Benda langit raksasa ini lebih mirip meteorit raksasa. Manusia punya banyak pilihan untuk memulai hidup baru. Selama beberapa ratus tahun berada di pesawat yang mengitari Saturnus, manusia bisa mempelajari segala sesuatu tentang satelit-satelitnya. Tapi, kenapa manusia berusaha untuk tinggal di cincin-cincinnya? Kenapa tidak mendarat di salah satu bulan sejak awal? Karena kalau begitu, video ini tidak akan terlalu menyenangkan dan jauh lebih pendek. Tapi bagaimana kalau kita memang terlahir di dalam cincin Saturnus? Katakanlah sebuah meteorit besar dengan air beku terperangkap oleh gravitasi planet ini. Di dalam es tersebut terdapat bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dan kemudian, kehidupan ini mulai memperoleh bentuk yang lebih berkembang. Bayangkan, batu besar itu berhasil tetap tak tersentuh selama ratus. Kenapa sih kita suka banget sama Saturnus? Yap, karena kita suka cincinnya yang indah. Planet ini menonjol di tata surya karena cincinnya ini. Cincin utamanya punya diameter sekitar 274.000 km, tapi ketebalannya nggak lebih dari 100 meter. Cincin terluar Saturnus adalah yang paling lambat berputar pada kecepatan sekitar 60.000 km per jam. Ini lebih lambat dari rotasi Saturnus sendiri, tapi kamu tahu nggak kalau Saturnus nggak bercincin selama sebagian besar sejarahnya? Yuk kita cari tahu proses terbentuknya. Dari pendaratan terakhir Cassini di planet ini, para peneliti bisa memperkirakan masa cincinnya, yakni 15 miliar kilogram. Selanjutnya mereka menentukan bahwa cincin itu berusia 10-100 juta tahun, jauh lebih muda daripada planet itu sendiri. Masalahnya, cincin itu cuma kelihatan aja solid, tapi sebenarnya cincin itu terbentuk dari miliaran batu dan bongkahan es. Banyak di antaranya berukuran kecil dan mirip kayak butiran gula, dan ada juga yang sebesar rumah atau bahkan gunung. Potongan es dan batu terdalam menembus angkasa luar dengan kecepatan 83.000 km per jam.
Ada jari-jari misterius di cincinnya. Tampaknya jari-jari ini terbentuk dan menyebar hanya dalam beberapa jam. Dan jari-jari ini mungkin terdiri dari lembaran partikel kecil bermuatan listrik yang terbentuk saat meteor kecil menabrak cincin. Atau mungkin berkas elektron dari petir Saturnus. Satu teori mengatakan cincin Saturnus membentuk semua bahan yang tersisa setelah Saturnus terbentuk dan bahan ini nggak bisa membentuk bulan. Ada juga teori yang menyebutkan keberadaan Theia, planet seukuran Mars yang bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bagian kerak yang lebih ringannya berakhir di luar angkasa selama proses tabrakan, sedangkan inti yang lebih padat tetap tertinggal. Tapi dalam kasus Saturnus, semua puing itu mungkin nggak membentuk bulan baru, melainkan membentuk cincin yang kini banyak orang kenali sebagai ciri khas planet ini. Teori lain mengatakan cincin ini terbentuk dari debu dan puing-puing bulan yang akhirnya hancur oleh benturan besar, mungkin oleh asteroid atau komet. Atau mungkin cincin itu terbentuk karena pernah ada bulan yang hancur akibat gaya pasang surut yang bersumber dari planet induknya sendiri. Jika terbentuk pada periode yang sama dengan Saturnus, cincin ini akan punya lebih dari 4 miliar tahun untuk mengumpulkan sedikit puing dan debu yang berasal dari tabrakan mikrometeorit. Tapi cincin ini sebagian besar terdiri dari air es. Gak ada debu sama sekali, yang berarti umurnya lebih muda dari dugaan. Dan sifat sistem cincin ini memberitahu kita beberapa hal tentang bagian dalam Saturnus yang seperti lumpur. Helium dan hidrogen di Saturnus semakin bercampur dengan bebatuan dan es seraya kamu mendekati inti planet itu. Ini mirip dengan yang kita lihat di lautan kita, semakin dalam menyelam, tingkat keasinannya meningkat. Tapi cincin itu mungkin akan hilang di masa depan. Cincin sebenarnya lebih umum daripada yang kita pikirkan. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincinnya sendiri. Tapi nggak setiap planet punya cincin yang sama. Saturnus punya lingkaran menarik dan jelas merupakan cincin yang paling spektakuler. Planet lain sebagian besar memiliki cincin yang terbuat dari debu dan partikel berbatu. Dan bukan cuma planet, benda luar angkasa lain bisa juga punya cincin seperti asteroid bernama Cheriklo. Tapi meski gas raksasa di tata surya kita punya cincin, planet batu atau yang kita sebut terestrial nggak punya. Dan satu teori mengatakan mungkin ini terjadi karena planet-planet gas yang berada di area luar tata surya melindungi planet-planet berbatu yang terbentuk di tata surya bagian dalam dari semua tabrakan yang mungkin bisa membentuk cincin di sekitarnya. Atau bisa juga karena raksasa gas jauh lebih besar dan volumenya yang sangat besar itu memungkinkannya memiliki sistem cincin yang tetap stabil. Dan gimana kalau bumi juga punya cincin di masa lalu? Mungkin waktu tabrakan besar saat bulan kita terbentuk. Lanjut ke beberapa hal keren yang terjadi di tata surya kita. Pluto, planet katai kecil di tepi tata surya kita, juga yang biasa kita sebut planet, punya atmosfer yang cukup aneh. Gak ada yang menyangka akan melihat kabut setinggi 1.600 km di sana. Artinya, kabut itu naik lebih tinggi di atas permukaan daripada atmosfer di planet asal kita. Dan atmosfer di Pluto punya sekitar 20 lapisan. Atmosfer ini lebih padu dan jauh lebih dingin dari yang diperkirakan para ilmuwan. Bertonton gas nitrogen keluar dari Pluto setiap jamnya, tapi planet katai itu masih bisa terus menciptakan pasokan baru dari semua nitrogen yang telah hilang. Satu teori mengatakan Pluto mungkin menghasilkan pasokan ini lewat aktivis geologis. Bulan kita emang adem ayem aja ya, tapi Io, salah satu bulan Jupiter ini enggak. Bulan yang satu ini punya ratusan gunung berapi. Ini adalah bulan dengan aktivitas vulkanis paling banyak di tata surya. Io mengirimkan gumpalan belerang hingga 300 km ke atmosfernya. Gunung berapinya mengeluarkan banyak partikel dan gas ke angkasa luar tepat di sebelah Jupiter setiap detiknya. Aktivitas erupsinya terjadi karena gaya gravitasi dan medan magnet Jupiter yang kuat, dan bagian dalam Io menegang dan menggendur sepanjang waktu tergantung seberapa dekat atau jauhnya dia dari Jupiter. Dan itulah sebabnya Io menghasilkan energi yang cukup untuk memiliki sifat erupsi seperti itu.
Bicara soal gunung berapi, Mars punya gunung berapi yang lebih besar dibanding seluruh negara bagian Hawaii. Awalnya kamu mungkin mengira ini adalah planet yang tenang dan damai. Tapi dahulu kala, gunung berapi yang sangat besar mendominasi permukaannya. Yup, itu termasuk Olympus Mons yang terkenal itu, gunung berapi terbesar yang pernah ditemukan di seluruh tata surya. Lebarnya sekitar 600 km sebanding dengan ukuran Arizona. Tinggi Olympus Mons 25 km, 3 kali tinggi gunung tertinggi kita, Gunung Everest. Dan berdasarkan volumenya, gunung berapi ini 100 kali lebih besar dari yang terbesar di bumi. Mars bisa punya gunung berapi sebesar itu karena gravitasinya secara signifikan lebih lemah daripada gravitasi yang ada di planet asal kita. Selain itu, gerak bumi bergerak sepanjang waktu, tidak seperti gerak Mars. Kamu tahu nggak gimana kepulauan Hawaii terbentuk? Titik panas di mantel menciptakan rantai gunung berapi di kerak yang mengambang di atasnya. Gunung berapi Mars bisa tumbuh lebih besar karena permukaannya tidak bergerak, sehingga gunung berapi dapat terbentuk untuk waktu yang lebih lama hanya di satu tempat. Miranda adalah salah satu bulan paling aneh di bagian luar tata surya kita. Ini adalah bulan bayangan yang mengorbit Uranus dengan banyak kawah, punggung bukit tajam, dan gangguan serupa di permukaannya. Biasanya, relief sejenis ini menggambarkan suatu daerah tertentu yang dulunya punya banyak aktivitas vulkanis. Tapi di Miranda nggak begitu. Selain itu, bulan ini terlalu kecil untuk menghasilkan aktivitas tektonik, elemen lain yang bisa membentuk permukaan sejenis ini. Satu teori mengatakan gaya gravitasi dari Uranus bisa menyebabkan aksi tarik-menarik, sesuatu yang menciptakan semua tonjolan di permukaan Miranda ini. Kita harus mengirim pesawat antariksa lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kita semua terbuat dari debu bintang, 97% atom penyusun kita sama dengan materi galaksi kita. Blok pembangun kehidupan adalah istilah yang kita gunakan untuk sekelompok elemen yang penting bagi kehidupan di bumi. Saat kamu lagi enak-enaknya dengerin lagu sambil rebahan di sofa, tiba-tiba internetmu mati. Kamu langsung mereset ponselmu, tapi koneksinya masih saja mati. Sesaat kemudian, adikmu datang dengan wajah panik. Dia mulai menceracau tentang cincin. Maksudnya cincin apa nih? Cincin tunangan? Atau cincin apa? Kok tiba-tiba ngomongin cincin? Kamu pun mulai berpikir keras. Lalu, dia menarikmu keluar rumah sambil mengarahkan telunjuknya ke langit. Saat mendongak, kamu melihat objek yang membentang sepanjang berkilo-kilometer di angkasa. Wah, koneksi internetmu sudah nyala lagi tuh. Kalian langsung nanya ke Mbah Google soal fenomena yang terjadi. Semua berita mengabarkan tentang cincin yang tiba-tiba muncul di langit. Tagar cincin bumi terus meroket dan videonya menjadi super viral. Tak mau ketinggalan, adikmu mulai berselfie ria untuk memperlihatkan cincin ini. Kamu langsung menyalakan TV di ruang tamu untuk nonton beritanya. Para ilmuwan tengah mengingatkan tentang potensi bencana dan menghimbau kalian agar tetap di rumah. Meski cuacanya cerah, suhunya terasa makin dingin. Tiba-tiba sinyalnya terputus dan channel lain juga mati. Dari jendela, kamu melihat tetanggamu mulai keluar sambil menenteng tas. Kemudian, orang lain juga mengikuti. Meski masih ragu, kamu akhirnya ikut berkemas. Adikmu masih asik berselfie saat kamu membujuknya agar ikut mencari tahu jawaban dari fenomena ini. Setelah masuk mobil, kalian langsung melaju menuju pusat kota. Cincin yang menggantung di angkasa sana makin lama makin meluas, dan kalian makin kedinginan. Akhirnya, kalian sampai di kampusmu, tapi suasananya sangat sepi. Gak ada orang ya? Di situ cuma ada satu mobil. Leganya, itu kan mobil profesormu. Kalian langsung menemui si profesor astronomi. Dia sedang sibuk melakukan kalkulasi kilat untuk mencari tahu semua itu. Lalu, dia memintamu menjelaskan duduk masalahnya. Belum ada yang bisa menjelaskan fenomena ini secara pasti. Tapi cincin ini menghalangi paparan sinar matahari menuju bumi, sehingga suhunya ngedrop. Penyebab diameternya terus memanjang juga belum tersingkap. Cincin Saturnus terbuat dari partikel es dan batu. Ukurannya bisa sekecil semut hingga sebesar bus. Kemungkinan bebatuan ini berasal dari sisa puing-puing meteor atau planet kerdil. Tapi karena bumi sangat dekat dengan matahari, es nggak akan bisa melayang-layang di angkasa. Karena sekumpulan batu ini, sinar matahari menuju bumi jadi terhalang.
Profesor itu menjelaskan, bumi kita akan memasuki zaman es dan kadar oksigen akan terus menipis selama kurun waktu setahun. Tapi hal ini nggak akan terjadi kalau cincin itu segera hilang. Koneksi juga ikut terputus lantaran bebatuan dari cincin ini menabrak satelit hingga menghancurkannya menjadi serpihan. Tiba-tiba terdengar seruan keras. Di luar, kalian melihat helikopter sedang membunyikan alarm dengan cahaya merahnya. Mohon segera masuk rumah, ini bukan simulasi. Tolong semuanya segera pulang. Kamu dan adikmu langsung masuk ke mobil dan menembus jalanan. Tapi kondisinya macet parah. Jadi, kalian harus pulang dengan jalan kaki selama 2 jam. Gak ada yang boleh keluyuran di luar rumah. Kamu menyaksikan orang-orang yang terjebak di tengah kemacetan. Mereka saling beradu mulut dan bikin kondisinya malah makin ruwet. Karena gak mau ikut campur, kamu mencoba lewat saja. Cincin itu makin melebar dan mentari terus meredup. Info soal zaman es tadi terus saja menghantui pikiranmu dan membuatmu semakin menggigil kedinginan. Lalu, kamu mulai menarik nafas dalam-dalam sambil mengeluarkan kabut tipis dari mulut. Langitnya makin gelap dan kamu belum sampai rumah. Ditambah lagi, adikmu perlu istirahat karena mulai kelelahan, tapi kamu memaksanya untuk terus berjalan. Saat melihat toko baju yang mau tutup, kalian segera masuk. Rupanya si pemilik toko sedang membagikan jaket tebal ke semua pengunjung. Tak mau melewatkan kesempatan, kamu juga mulai mengenakan jaket pilihanmu itu. Dalam waktu sejam, kamu harus sampai di rumah, tapi langitnya sangat pekat. Mana bisa keluar ruangan dengan kondisi begini kan? Jadi, kalian bermalam di toko baju itu. Mereka mulai bikin api unggun mini di tengah ruangan dan membuat kantong tidur darurat dari sisa pakaian. Untungnya, persediaan makanan di situ masih cukup. Malam semakin larut, api unggun telah lama padam, dan kamu nggak bisa melihat sekeliling. Langkahmu tertuju ke jendela. Saat kamu membukanya, onggokan salju mulai masuk dan mengagetkan orang-orang yang tidur pulas. Badai salju telah melanda kota semalam suntuk. Karena kedinginan, kalian kembali menyalakan api. Di situ nggak ada radio maupun alat elektronik lain untuk mencari tahu kabar terkini. Karena diterpa angin kencang, barang-barang mulai berjatuhan. Tapi kalian nggak terlalu menggubrisnya karena sudah nyaman berada di dekat api. Keesokan harinya, semua objek sudah diselimuti salju tebal. Padahal biasanya hujan jarang mengguyur. Cincin di atmosfer terlihat terus membesar saja. Tapi tiba-tiba, sebuah truk yang dipenuhi penumpang melintas di dekatmu. Sopirnya bilang, berkilo-kilometer dari situ, ada tempat perlindungan yang aman untuk kalian, dengan ban yang terikat oleh rantai. Truk itu dirancang agar bisa tahan banting menghadapi cuaca ekstrim. Saat itu sudah pagi, tapi langitnya masih gelap. Kalian pun bersiap naik. Mobil tak bertuan terlihat di sana-sini. Akibatnya, truk itu harus menyisir jalan atau melindas mobil penghalang agar bisa lewat. Di dekat ambulans, kalian berhenti sebentar untuk mengambil peralatan medis yang masih bisa digunakan. Saat kamu melewati rumahmu, strukturnya sudah tertimbun salju. Pohon besar di halaman belakangmu sudah tumbang, nggak kuat menahan salju. Atap rumahmu bolong, dan saljunya merembes masuk. Truk terus melaju dan tiba di tempat penampungan yang ternyata sebuah mall. Saat kamu keluar, banyak warga udah dituntun menuju toko yang kini berubah jadi asrama dan unit kesehatan. Kamu menempati di toko olahraga dengan sejumlah orang. Kamu juga akhirnya bisa kumpul bareng adikmu. Dan untungnya, profesormu juga sudah ada di situ untuk membantu orang lain. Tak lama berselang, ledakan keras memenuhi seisi mall, lalu memecahkan kaca. Kalian pun seketika merunduk. Ada juga yang berlarian keluar. Saat keluar, kamu melihat objek metalik besar tergeletak di depan pintu mall. Karena penuh sesak, kamu jadi sulit mencari sumber suara itu. Tapi setelah mendekat, kamu bisa melihat satelit yang jatuh. Satelit ini jatuh di pintu depan lalu meledak. Satelit lain juga dilaporkan jatuh ke bumi di tempat-tempat tak terduga. Semua komunikasi juga ikut lumpuh. Kamu kembali masuk ke dalam mall untuk menunggu peristiwa selanjutnya. Adikmu tampak ketakutan, tanpa tahu zaman es masa kini baru saja dimulai. Setahun kemudian, saat kamu bersantai di bunkermu, adikmu masuk dengan wajah pucat pasi. Cincin itu masih ada yang beda. Kamu berlari keluar dan melihat orang-orang mulai menatap ke langit. Dalam setahun, suhu global turun ke titik beku. Gurun pasir dan hutan tropis berubah jadi tanah dingin plus gersang. Lebih dari setengah satwa liar punah dan pohon menjadi selangka semanggi berdaun 4. Artinya, tingkat oksigen turun drastis. Sebagian besar populasi hidup dengan tangki oksigen, sementara para ilmuwan masih berusaha menyingkap penyebab munculnya cincin sesuai prediksi profesor.
Namun, di langit, bebatuan terlihat mulai turun dan menghantam seluruh penjuru bumi. Meski dari kejauhan, bebatuan ini mulai jatuh di dekatmu, kamu, dan semua orang kembali ke mall yang telah ditutupi lapisan logam agar di dalam tetap hangat. Seharusnya cukup aman di sini. Jika bebatuan jatuh, berarti cincin akan menghilang. Tiba-tiba, harapan akan berakhirnya zaman es ini kembali muncul.